Halo, Yot. Iya ya nak, kenapa nak? Bapak lu mana, Yot? Justru itu, semalam kan ditinggal ya, belum pulang juga ini. Parah lu bukannya susulin. Bentar lagi juga pulang. Oh iya, ada apa emang nanyain bapak gua? Itu Yot, lu sama bapak lu disuruh ke rumah gua sama mama papa gua. Waduh, tumben, ada apa emang? Ya ntar aja deh biar mereka yang jelasin. Gue juga bingung ngomongnya. Oh, ya udah, ntar kali ya, nunggu dia pulang dulu. Ya udah iya. Ya udah, ntar gue bilangin sama orangnya. Oke, thanks ya, Yot. Iya ya nak. Nomor, minta nomor dong. Nggak ada. Ya elah pelit lu. Ya nggak ada, Kad. Udahlah ya. Iya, hati-hati sahabatku. Sahabat, kapan gua sahabatan sama lu? Sombong amat. Malam itu jalanan sepi, tapi langkah gua berat, kayak ada yang nempel di punggung. Tiap gua nengok, kosong. Tapi hawa dinginnya, aduh sumpah kayak kulkas 2 pintu nemplok di leher. Gua tahu, ini pasti gara-gara gua ngomongin Pak RT Jalil kemarin. Baru beberapa meter jalan, ada suara napas kasar di belakang. Bulu kuduk gua langsung berdiri. Gua percepat langkah. Suaranya makin dekat, dan tiba-tiba bayangan putih melintas pelan di samping gua. Jalil, muka pucat, mata merah, jalan ngambang kayak sinyal HP lemot. Gua kabur. Serius, gua belum pernah lari secepat itu sejak dikejar debt kolektor koperasi. Tapi hantu itu ngikut terus. Gua denger dia ngomong pelan, "Dot, balikin barangku." Suara serak, dingin, kayak dari bawah tanah. Gua makin kencang aja larinya. Di rumah, Kona panik bukan main. Dia ngelihat Pak Badot lari-lari sambil ngomong sendiri. Kona langsung telepon Peot. Cuma 1 kalimat dia bilang, "Yot, ambil parungkat sekarang. Ini gentayangan bukan main." Peot yang baru tidur 5 menit langsung bangun kayak alarm kebakaran. Peot nemuin Pak Rungkat yang lagi nyusun batu bata sambil ngelamun. Peot cuma bilang pendek, "Pak, ikut." Dan tanpa banyak tanya, Pak Rungkat langsung ikut. Dia tahu kalau Kona panik, artinya yang muncul bukan jenis hantu recehan. Dalam perjalanan, Pak Rungkat mulai mikir sendiri. Jangan-jangan ini soal piring gorengan itu. Dia nyesal, bukan soal piringnya, tapi karena dia lupa nyuci. Rumah Kona gelap, tapi bukan mati lampu. Itu hawa dingin yang bikin cahaya meredup. Pak Badot ketakutan di pojokan, ngomong pelan. Dia ngikut. Pak Rungkat cuma narik napas panjang. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Udara langsung berubah waktu sosok putih itu muncul di pojokan. Pak RT Jalil. Hidungnya pucet, bajunya lusuh, matanya merah seperti habis nyari data warga semalaman. Hantu itu cuma ngomong 1 kali, "Piring, balikin." Dan langsung hilang. Sepi, hening, cuma tinggal angin. Barulah mereka sadar, semua horor malam ini cuma gara-gara 1 piring gorengan warna hijau gambar ayam. Dan besok pagi, 3 orang itu langsung ngacak-ngacak dapur demi nyari piring itu. Takut kalau Jalil balik lagi, cuma gara-gara bau gula yang belum dicuci. Besok paginya, suasana rumah Kona lebih kayak gudang barang hilang. Peot, Pak Rungkat, dan Kona ngacak-ngacak dapur, lemari, sampai kolong meja. Semua demi 1 piring gorengan hijau bergambar ayam yang bikin hantu Jalil gentayangan semalaman. Pak Badot yang masih syok cuma duduk di sudut dapur sambil megang kepala. Katanya semalam dia mimpi Jalil duduk di atas genteng sambil ngetok-ngetok piring pakai sendok sambal. Dia bangun kaget dengan batuk-batuk bau bawang. Gila aja, masa hantu balik cuma gara-gara piring? Tapi ya, ini Jalil. Waktu hidup aja perfeksionis. Piring minyak belum kering bisa jadi masalah nasional buat dia. Pak Rungkat mulai nyesel berat. Bukan karena takut hantu, tapi karena ternyata piring itu dia pakai buat naruh ikan asin, lalu entah kebuang apa ikut ke bawah jajak si tukang rongsok. Mereka terus ngubek-ngubek 1 rumah. Sampai akhirnya Peot nemu 1 jejak. Bekas garis minyak berbentuk lingkaran di atas meja. Kayak tanda di sini pernah ada piring penuh dosa.
Malam berikutnya, hawa dingin mulai datang lagi. Angin masuk lewat sela pintu. Lampu redup sendiri dan suara ketukan pelan terdengar dari luar. Bukan pintu, bukan jendela, dari atap. 3 kali. Tok, tok, tok. Mereka semua diam. Pak Rungkat paling pucat. Dia tahu hantu suka kasih kode begitu. Ya Allah, gue belum bayar listrik bulan ini. Jangan-jangan dia datang nagih bareng PLN. Tiba-tiba, piring lain di dapur getar sendiri. Panci goyang. Tutup wajan miring pelan. Seolah semuanya ngasih tahu. Kembalikan piring itu. Peot sampai tutup kuping. Kona udah siap kabur ke rumah sebelah. Pak Rungkat cuma merem sambil komat kamit, berharap hantu itu sadar bahwa dia juga manusia biasa yang kadang lupa. Kabut tipis masuk ke ruang tamu. Sosok putih muncul di antara 2 kursi plastik. Jalil berdiri tanpa kaki. Wajahnya tetap pucat, tapi sekarang matanya lebih tajam. Kayak lagi nyari barang yang tepat. Dia tidak bicara panjang. Hanya 2 kata. Di mana piring? Ketegangan itu pecah ketika tiba-tiba Peot nyeletuk tanpa sadar. Pak, piringnya udah dijual Jaja kayaknya. Dan seketika itu juga, semua mata, termasuk mata hantu Jalil, menatap Peot. Rumah mendadak senyap. Nafas menahan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, hantu Jalil tampak benar-benar marah. Pak Rungkat melangkah perlahan, napasnya kacau. Sementara malam makin menelan suara-suara di gang sempit itu. Setiap langkah terasa seperti berjalan di atas dada sendiri. Berat, menekan. Membuatnya ingin berhenti. Tapi bayangan itu terus menuntunnya. Ia tiba di dekat mobil Nissan yang tadi membuatnya merinding. Udara di sekitarnya terasa mati. Seolah angin pun enggan lewat. Dari balik sela-sela mobil, sesuatu bergerak. Pelan, tidak wajar. Seperti seseorang yang menyeret kakinya tanpa tenaga. Pak Rungkat menahan napas. Rasanya tubuhnya ingin kabur. Tapi ada sesuatu yang lebih kuat menahannya. Perasaan bahwa apapun yang bersembunyi di balik mobil itu memang sedang menunggunya. Ia memberanikan diri mendekat 1 langkah. Saat itu juga, suhu sekitarnya turun mendadak. Bulu kuduknya berdiri tegak, matanya menyipit, berusaha memastikan apa yang ia lihat. Dari balik mobil muncul bagian kepala. Putih, pucat, tanpa mata. Bukan wajah manusia, lebih menyerupai topeng yang dipaksakan pada sesuatu yang hidup. Lehernya panjang dan retak-retak, seperti tulang tua yang dipaksa menahan beban.